semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku excited banget. Aku mau sharing ke kalian pengalaman aku setelah 6 bulan nge-gym. Di sini aku mau ceritain apa aja sih plus minusnya nge-gym, perubahan apa aja yang terjadi dalam tubuh aku, baik secara fisik ya, definitely, dan secara mental juga. Oke. Anyway, Disclaimer dulu sebelumnya, I'm not an expert on this field. Gue bukan nutritionist, gue bukan personal trainer. Gue di sini murni hanya membagikan apa yang gue rasain aja. Oke, jadi gue akan sharing pertama dari segi fisiknya apa aja sih yang berubah selama aku 6 bulan nge-gym, dan dari segi mental atau fisiologinya juga. And then ya untuk masing-masing area gue akan ceritain plus minusnya apa. Jadi gue nge-gym itu udah 6 bulan. 3-4 kali itu udah pasti nggak pernah bolos. Dan selama nge-gym itu bisa dikatakan gua selama di tempat fitness itu bisa dikatakan gua 80% angkat beban, 20% ikut kelas yang gue ikutin itu yang high intensity cardio kayak spin. Setiap minggu itu aku pasti latih kaki, punggung, dada, terus perut dan tangan, sama bahu ya, sama bahu bagiannya. Jadi kayak gitu. Perubahan apa aja yang gue alamin terutama secara fisik ya, dan ini yang positifnya. Satu, badan jadi lebih kebentuk. Maksud gue kebentuk di sini adalah gini ya, kayak gitar Spanyol, yang maksudnya kayak gitu. Dua, yang gue alamin adalah di saat gue menggendut, let's say body fat gue naik nih, gue makannya lagi nggak bagus, tapi tetap si badan tuh tetap ngebentuk gitu loh. Jadi nggak gelambir-gelambir kayak dulu lagi sebelum aku nge-gym. Jadi gendutnya pun tetap gendut yang kenceng, bukan gendut yang flabby lemaknya gitu, paham kan maksud aku. Terus yang ketiga, secara fisik gue jadi lebih energetik, gue jadi gak gampang capek. Kayak misalnya biasanya gue naik 2 lantai tangga tuh udah capek, sekarang belum capek, belum ngos-ngosan gitu ya. Definitely stamina-nya jadi lebih bagus. Terus 4, definitely gue jadi lebih kuat saat ngangkat barang karena ototnya kan terlatih ya. Yang kelima, aku ngerasa postur badan itu otomatis jadi lebih tegak, jalan juga jadi lebih tegak. 6, kalau buat gue sehabis nge-gym itu jadi nggak nafsu makan. Jadi yang awalnya sebelum nge-gym mungkin gue lapar, tapi sehabis nge-gym kayak nggak ada nafsu makannya gitu. Tapi I believe kalau ini di tiap orang beda-beda ya, karena gue awal-awal nge-gym gue ngerasa gue lapar banget saat pulang nge-gym, tapi sekarang makin kesini gue ngerasa gue nggak pengen makan gitu. Oke, sekarang move on ke secara fisik yang gue rasain tapi dalam segi negatifnya atau yang gue kurang suka. Yang pertama adalah tangan tuh jadi lebih kasar, kapalan. Ini normal ya, karena kan kita angkat beban berat ya, normal sih kapalan. Kalau nggak mau kapalan ya gampang, tinggal pakai sarung tangan aja, murah kok, banyak jual. Terus yang kedua adalah tangan tuh jadi berurat, ada uratnya dikit, tapi tenang aja, ini tangan beruratnya tuh cuma saat kamu latihan nih, kamu habis latihan beberapa saat itu tangannya pasti masih berurat, tapi nanti kalau udah lama, udah sehari 2 hari lewat ya udah nggak berurat lagi tangannya. Udah sih kalau buat negatifnya itu doang. Oke, sekarang move on ke secara psikologis ya. Secara psikologis ini menarik banget karena menurut gue nggak nyangka ternyata gym ini mempengaruhi kehidupan gue yang lain, dalam itu segi karir, segi bersosialisasi sama orang lain, meskipun dan juga segi dengan diri gue sendiri. Jadi yang pertama sih mindsetnya jadi berubah banget ya. Yang pertama, nge-gym itu ngajarin gue untuk jadi orang yang sabar dan percaya sama proses. Gue jadi punya mindset baru, yaitu ya kalau mau sesuatu, kalau mau punya goal, itu ada proses yang harus dilaluin, gak bisa instan gitu, gak ada yang instan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar untuk konsisten, karena gue setelah 6 bulan pun baru mulai bisa melihat hasilnya. Dan ya kalau gue 6 bulan pun asal-asalan nge-gymnya, bolong-bolong, seminggu cuma sekali, itu pun pasti hasilnya gak bakal sama orang yang pergi ke gymnya 4 kali seminggu. Jadi ya konsistensi is key sih buat apapun yang mau dilakuin di dalam hidup. Jadi mau ngapain pun ya harus konsisten ngelakuinnya, kalau nggak yang hasilnya nggak bakal maksimal. Terus yang ketiga, dari nge-gym pun gue jadi lebih percaya diri. I don't know why, tapi ya pokoknya jadi lebih percaya diri deh. Oke, dan untuk yang negatifnya kalau dari segi main sih nggak ada banget ya. Oke, sekarang satu lagi gue mau sharing apa aja sih hal-hal tentang perdietan yang dulunya gue kira gini, tapi sekarang ternyata gini ya. Yang pertama itu gue kira gue dapetin body goals misalnya kayak gini,
case cewek ini, gue kira setahun makan bersih doang sama rutin nge-gym, rajin olahraga tuh bisa dapetin badan kayak gini. Tapi ternyata enggak guys. Setelah gue ngobrol sama orang lain di tempat gym, setelah gue belajar lagi juga, gue nyadar kalau gue dapetin badan kayak gitu tuh susah banget dan lama, dan harus konsisten. Jadi kuncinya ya harus ya lama. Mereka kayak udah nge-gymnya 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun baru bisa dapetin hal tersebut, dan mereka tuh tetap harus konsisten. Karena kalau makan yang misalnya gue udah dapet badan sebagus ini nih, terus ya udah gue jadi malas-malasan nge-gymnya, gue jadi makannya jorok lagi, itu tuh badan itu bisa hilang gitu loh. Oke. Pokoknya kalau nggak dilatih terus ya badan itu bakal balik lagi ke awalnya. Terus yang kedua ya, kalau pengen punya badan bagus, kalau pengen punya langsing ya, let's say kalau mau pengen punya body goals, ya sorry to say, bukan buat orang yang malas, bukan buat orang yang pengen segala sesuatu yang instan gitu. Nyambung sama hal yang pertama tadi, ngerti kan ya. Nah kalau buat pola makannya sendiri, selama 6 bulan ini gue mengusahakan diri gue sendiri untuk makan bersih, dalam arti menghindari gorengan sebisa mungkin, dan menghindari makanan kemasan kayak ciki-cikian atau cookies kemasan kayak gitu, dan juga makanan manis. Tapi ya as you know, pasti nggak bisa 100% bersih ya, karena ini lifestyle yang baru buat gue. Pasti setelah 20 tahun gue makan asal-asalan, gue makan apapun yang gue mau, terus sekarang jadi makannya bersih, pasti nggak bakal perfect. Okay? So I think that's all sharing yang bisa aku bagi ke kalian. Kesimpulannya adalah I really encourage you guys baik itu kamu cowok maupun cewek, untuk nyobain nge-gym. Disclaimer dulu, di sini gue bukan mengagung-agungkan nge-gym gitu, enggak. Tapi simply because sejauh ini dari segala macam olahraga yang udah gue coba, jadi dulu gue ballet iya, berenang iya tiap hari, terus senam-senaman kayak zumba, cardio gitu iya, udah nyobain semua. Tapi honestly gue belum pernah ngerasain impact yang segitu besar, maksudnya perubahan di badan yang segitu besar dalam jangka waktu yang cukup sebentar, yaitu 6 bulan doang dari olahraga yang main. Jadi ini gue ngerasain karena gue nge-gym aja. So I really encourage you guys to try it, cobain aja dulu. Kalau misalnya cocok ya syukur, kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa, kalian cari lagi olahraga lain yang kamunya suka, kamunya nyaman. Karena kunci buat dapetin body goals itu, kamu nggak wajib buat nge-gym, enggak, tapi kamu harus cari olahraga yang kamu suka, kamu nyaman, kamu bisa lakuin secara konsisten. Karena ya harus konsisten kuncinya gitu. Olahraga yang terbaik untuk dapetin body goals itu bukan nge-gym, tapi olahraga yang kamu suka jalaninnya, yang kamu bisa lakuin secara konsisten. Karena sekali lagi dapetin body goals itu gak gampang dan lama. So you better enjoy every single process. Jadi ya segitu aja dari aku. If you find this video useful or informative, you can like this video and subscribe to my channel. So yeah, I think that's all. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau komen seputar gym, kalian bisa DM ke Instagram aku @bunnyfemin, ke TikTok bunnyfemin juga, atau ya komen aja di sini, gue bakal balas. Okay, so that's all. Thank you so much for watching. Bye bye.